Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa salah satu saham blue chip yang income-nya diproyeksikan akan naik 48%. Nah, jadi apakah saham blue chip ini bisa bagi dividen yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya? Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir ya, karena nanti kita akan menganalisa secara fundamental, lalu kita akan proyeksikan kenaikan harga sahamnya, kita akan juga prediksikan dividen dan harga wajar saham ini, di mana saham ini juga menjadi favoritnya investor asing, guys ya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Langsung saja kita ke sahamnya. Jadi saham yang akan kita analisa adalah saham INDF, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Secara garis besar, perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Perusahaan mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen, yaitu produk bermerek bagi konsumen, lalu ada bogasari, agribisnis, distribusi, serta pengolahan makanan. INDF didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 1990, masuk dalam sektor barang konsumen primer atau consumer good. Untuk tanggal IPO-nya di 14 Juli tahun 1994, masuk ke dalam papan utama dengan kapitalisasi market 55,76 triliun. Sedangkan untuk porsi kepemilikan masyarakat, ya ada First Pacific Investment Management Limited memegang sekitar 50,07%, sedangkan porsi kepemilikan masyarakat adalah sekitar 49% termasuk dengan investor asingnya. Nah, Indofood ini adalah salah satu perusahaan milik Salim Group, guys ya, di mana Anthony Salim sebagai direktur utama dan anaknya yaitu Axton Salim sebagai direktur. Kita akan lanjut melihat komposisi pendapatan Indofood ya, di mana INDF ini 52,4%-nya didapatkan dari produk konsumen bermerek, sedangkan 23,5% pendapatannya didapatkan dari produk bogasari, 16,6% didapatkan dari agribisnis, dan 7,5% didapatkan dari distribusi. Nah, untuk distribusi produk-produk Indofood ya, ini sebagian besar memang didistribusikan ke wilayah Indonesia, yaitu 89,2%. Sedangkan untuk porsi kecilnya itu diekspor ke luar negeri. Ada yang ke Singapura, Arab Saudi, New Zealand, Timor Timur, Korea Selatan, Papua Nugini, Australia, Malaysia, Hong Kong, Filipina, Vietnam, Nigeria, Mesir, dan lain-lain, guys ya. Lalu kita akan lanjut melihat merek-merek ya dari produk Indofood ini. Ada produk mie instan ya seperti Indomie dan Super Mie gitu, guys. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi ya dengan merek-merek yang seringkali kita temui, baik itu di supermarket, di minimarket, ataupun di warung-warung gitu, guys. Lalu ada produk dairy-nya seperti Indomilk, makanan ringan ya seperti Citato, Qtela, penyedap makanan seperti racik, lalu ada nutrisi dan makanan khusus seperti Promina, ada produk minuman seperti Club dan Ichi Ocha, lalu ada produk tepung terigu dan juga pasta ya seperti Segitiga Biru dan juga La Fonte. Lalu ada produk minyak goreng, margarin, dan juga shortening seperti Bimoli, Simas, Palmia, dan lain-lain. Lalu ada juga produk gula dan teh seperti itu. Lalu tantangan utama ya terhadap perusahaan Indofood adalah dari sisi kurs rupiah dan juga daya beli masyarakat. Ya, ketika kurs rupiahnya melemah dan juga dolarnya naik, maka ini bisa saja mempengaruhi pelaba dan juga pendapatan dari perusahaan Indofood dan juga saham INDF seperti itu. Karena INDF ini juga ditemukan ya memiliki hutang dalam bentuk dolar. Lalu untuk daya beli masyarakat ya, ketika inflasinya naik ya guys ya, maka daya beli masyarakat ini bisa saja menjadi lebih rendah ya, karena harga-harga pastinya akan semakin mahal dan daya beli masyarakat akan menurun, sehingga bisa saja ya faktor ini menjadi faktor penurunan untuk laba bersihnya Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, jadi apakah full year 2023 lalu itu laba bersih Indofood-nya turun atau naik? Nah, kita akan analisa ya pada video kali ini. Jadi silakan teman-teman simak videonya sampai akhir. Oke guys, jadi untuk Indofood Sukses Makmur Tbk di tanggal 7 Februari kemarin itu ditutup di level 6.350 guys ya per lembar sahamnya. Kita akan lihat untuk valuasinya dulu. Secara valuasi, PE ratio-nya di angka 5,90 kali, wah ternyata pair-nya ini masih sangat menarik ya, dengan PBV di angka 0,95 kali, dan PBV-nya pun masih di bawah angka 1, seperti itu guys. Jadi, secara valuasi, pair dan juga PBV-nya ini masih sangat murah, seperti itu. Lalu kita lihat ya dari sisi net income, ternyata untuk full year 2023,
Sekuritas ini memproyeksikan ya bahwa laba INDF ya full year 2023-nya akan mengalami kenaikan sekitar 48 persenan ya dari 6,3 triliun menjadi 9,4 triliun. Ya teman-teman perhatikan untuk net income-nya ini sempat turun sebenarnya guys ya di tahun 2022 lalu dari 7,6 triliun di tahun 2021 dan menjadi 6,3 triliun untuk di tahun 2022. Tapi di tahun 2023 ini akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan nih dari 2 tahun sebelumnya gitu guys ya menjadi 94 triliun. Kenaikannya berpotensi sekitar 48%. Nah, ini menjadi kabar yang cukup bagus nih untuk investor saham INDF ya guys ya. Lalu kita akan lanjut ya melihat dari sisi rasio keuangan, INDF ini memiliki cash 28 triliun dengan total aset 188 triliun, total hutang atau liabilitas 89 triliun dan total ekuitasnya 58 triliun. Wah, ternyata debt to equity ratio-nya ini cukup tinggi guys ya, di mana total liabilitasnya lebih tinggi dibandingkan total ekuitas. Lalu kita akan lihat dari sisi profitabilitas, gross profit margin-nya 31%, operating profit margin 19,30%, dan NPM atau net profit margin-nya 5,45%. Lalu untuk dividen ya. Dividen terakhir yang dibagikan oleh INDF ini di tanggal 7 Juli 2023 dan INDF adalah salah satu saham blue chip yang memang membagikan dividen hanya 1 tahun sekali, yaitu di dividen final guys ya, sekitar awal Juli. Jadi untuk dividen yield terakhir yang dibagikan adalah 4 persenan dan dividen payout ratio-nya 23,90%. Lalu untuk return on asset di angka 4,66% dan return on equity-nya di angka 15 persenan. Kita akan lanjut melihat dari sisi PBV ya. Untuk PBV saham INDF ini di angka 0,95 kali dan rata-rata PBV-nya itu diperdagangkan di level PBV 1,04 kali. Bahkan sempat ya lebih tinggi di PBV 1,08 kali ya guys ya, seperti itu. Nah, jadi untuk Indofood ini ternyata masih diperdagangkan di bawah level PBV rata-ratanya yaitu di PBV 1. Sedangkan PBV saat ini dan di harga saat ini 6.350 ini masih sangat murah seperti itu. Jadi ada potensi juga ya bahwa saham Indofood ini akan mengalami kenaikan dari sisi harga sahamnya. Nanti kita akan bahas juga ya secara price action-nya seperti itu. Lalu untuk holding composition ya di mana kita lihat di sini 30,85%-nya ini dipegang oleh foreign ya atau investor asing sedangkan 18,75%-nya dipegang oleh investor lokal. Nah, kita akan ke investor lokal dulu. Untuk investor lokal, dana terbesar yang diinvestasi di saham Indofood adalah dari dana asuransi ya guys ya, yaitu sebesar 9,76% lalu disusul oleh investor individual yaitu sekitar 5,41 persenan, lalu ada reksadana, ada dana pensiun, perusahaan, dan lain-lain. Kita akan lihat investor asingnya. Nah, untuk investor asing ya, dana terbesar yang investasi di Indofood adalah yang berwarna hijau atau investor dari perusahaan gitu guys ya, dana perusahaan seperti itu. Sedangkan yang warna biru muda adalah dana pensiun yaitu sebesar 7,7%, lalu yang warna kuning adalah lain-lain ya, sebesar 6 persenan dan yang warna biru ini adalah reksadana seperti itu. Kita akan lanjut ya melihat dari sisi seasonality. Ya untuk seasonality-nya saham INDF ini memang biasanya mengalami kenaikan yaitu di pertengahan tahun ketika menjelang pembagian dividen. Nah, untuk bulan April ini probabilitas kenaikannya sebesar 80%. Kemungkinan besar ini adalah rilisnya laporan keuangan kuartal 1 gitu guys. Jadi ketika kuartal satunya bagus, nah biasanya harga sahamnya juga mengalami kenaikan. Lalu di bulan Juni juga mengalami kenaikan yaitu setelah RUPS tahunan. Ya, jadi ketika RUPS tahunan pastinya akan membahas pembagian dividen. Nah, ketika pengumuman dividennya itu sudah dipublish gitu guys ya, maka biasanya harga saham juga akan mengalami kenaikan ya guys ya. Makanya ini naik di bulan Juni karena biasanya bagi dividen itu di awal Juli ya seperti itu. Jadi untuk INDF ya sebenarnya menarik guys ya untuk kita bisa akumulasi sebelum pembagian dividennya seperti itu. Jadi ketika nanti harga sahamnya naik, kita bisa dapat dividen dan juga capital gain-nya. Jadi jangan salah paham gitu guys ya. Jangan sampai teman-teman beli ketika harga saham itu sudah naik. Bahkan ketika harga sahamnya itu mencapai puncaknya itu berarti teman-teman membeli saham itu di pucuk. Ya, belilah saham bagus ketika harga sahamnya turun atau ketika sahamnya berada di level bawahnya atau di level supportnya seperti itu. Kita akan lanjut ya melihat akumulasi yang terjadi ya di
sejak awal Februari 2024 di sini kita melihat ya bahwa investor asing ini sudah mulai mengakumulasi saham INDF. Meskipun kita lihat harga INDF sejak November 2023 harga sahamnya ini nggak kemana-mana guys ya, masih di range 6.300 sampai 6.400-an. Jadi di harga sahamnya sideways aja nih. Ya, kita akan lihat dulu untuk akumulasinya ini sudah cukup menarik guys ya. Di awal Februari ternyata investor asing seperti Maybank Sekuritas, lalu ada UBS Sekuritas dan juga JP Morgan ini sudah ya mengakumulasi saham INDF meskipun akumulasinya masih terbilang cukup normal aja. Nah, kita akan lihat ya untuk proyeksi harga INDF ataupun kenaikan INDF ya. Untuk INDF di Maret 2023 ini sempat naik guys ya 24% ya. Maret sampai di bulan Mei Juni. Nah, ini mengalami kenaikan karena akan membagikan dividen yaitu di 26 Juni 2023 ya guys ya. Nah, ini sangat menarik guys karena sebelum pembagian dividen INDF ini biasanya mengalami kenaikan. Nah, ini kenaikannya 24,64%. Sedangkan sejak bulan Juli 2023 karena ini adalah weekly chart ya, weekly chart jadi satu candlenya adalah satu bulan seperti itu. Sorry, satu candlenya maksudnya saya satu minggu ya. Nah, untuk weekly chart ini kita lihat sejak tanggal 10 Juli 2023 ya sampai di 6 November mengalami penurunan sekitar 15,90%. Lalu secara jangka panjang, Indofood ini sebenarnya memiliki upside yang cukup tinggi ya, bisa naik sampai 8.300-an. Seperti itu. Tapi memang untuk harga sahamnya ini cenderung sideways ya, dia ibaratnya tidak dalam fase uptrend ya. Jadi ada upside ya sampai di harga 7.575 dari harga saat ini 6.350 itu sekitar 15%. Lalu kita akan coba lihat kalau misalkan Indofood ini kembali mencapai level 8.300, upside-nya bisa meningkat sampai 23,59% ya, hampir 24%-an. Nah, jadi secara teknikal pun ya Indofood ini memiliki upside yang saya rasa sangat menarik gitu guys. Ya, sampai nanti ada pengumuman pembagian dividen dan semoga saja Indofood ini harga sahamnya bisa naik. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman melihat pergerakan dari anak usahanya yaitu ICBP, ICBP ini sebenarnya lebih bagus gitu guys ya, di mana ICBP ini sejak April 2022 lalu harga sahamnya ini terus naik gitu guys ya. Jadi sudah sekitar 2 tahun ya ICBP ini harga sahamnya naik dan tidak turun di bawah level sebelumnya seperti itu. Dari level 7 ribuan, ICBP ini naik ya ke 11.400-an. Bahkan masih memiliki upside sampai 12.550 sebelum nantinya kalau misalkan bisa tembus di atas 12.500-an, ICBP ini juga bisa all time high lagi seperti itu. Tapi ya karena masih dalam fase uptrend ICBP ini ya harga sahamnya udah naik gitu ya. Jadi ibaratnya udah naik duluan. Nah, tinggal induknya nih INDF. Apakah INDF akan naik ke level yang lebih tinggi atau malah dia akan sideways dalam jangka panjang. Tapi setelah tadi kita lihat akumulasi dari investor asing, saya yakin ya untuk di tahun ini pun ya di pertengahan tahun nanti INDF bisa saja mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kita akan lanjut membahas mengenai historical dividend yield dari saham Indofood ya atau INDF. Untuk saham INDF ini sudah terbukti rutin membagikan dividen sejak tahun 1995. Jadi buat teman-teman yang masih pegang saham INDF yang nggak perlu khawatir dia tidak bagi dividen gitu guys ya, karena sudah terbukti rutin membagikan dividen. Meskipun secara imbal hasil dividen yieldnya ini paling besar di angka 5% untuk dividen yieldnya. Maka kita akan lihat nanti ya untuk prediksi dividen 2024 apakah INDF akan membagikan dividen yang lebih tinggi daripada dividen yield 5% ini atau malah lebih rendah dibandingkan 5% ya guys ya. Langsung saja kita melihat ya untuk proyeksi harga saat ini di saham INDF. Harga terendah di 1 tahun terakhir adalah di 6.050, harga tertingginya di 7.500-an, dan harga saat ini di 6.300. Maka posisi saham INDF saat ini adalah di persentil 18 dan masih sangat low risk atau resikonya cukup rendah kalau misalkan teman-teman membeli saham INDF di harga saat ini. Secara teknikal juga tadi kita lihat guys ya, dia masih sideways, lalu dari akumulasinya juga masih ada normal accumulation, dan dari investor asingnya juga mengakumulasi dan ada inflow yang masuk ke saham INDF seperti itu. Langsung saja kita akan lihat harga wajar dari saham Indofood ini ya. Untuk pertumbuhan EPS-nya itu sekitar 8,57% dari tahun 2017 ke tahun 2023. Nah, kita menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value ya guys ya untuk menghitung harga wajar dari saham INDF ini.
PBV-nya di angka 0,95 kali dengan value per lembar saham ya di angka 6.649. Jadi, harga Indofood ya di harga saat ini 6.350 ini masih diperdagangkan di bawah value per lembar sahamnya seperti itu. Langsung saja kita akan buka harga wajar INDF ya di sini saya sudah hitungkan buat teman-teman. Harga wajar INDF adalah di 13.134 dan INDF masih memiliki margin of safety sebesar 51,65%. Nah, ini juga sama ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan IPS kali 10 sama dengan murah, itu di angka 10.700-an, IPS kali 10 sama dengan mahal, itu di angka 21 ribuan. Jadi, harga wajar INDF di angka 13.100 ini saya rasa tidak terlalu berlebihan, dan INDF ini sebenarnya punya potensi yang cukup bagus. Kalau misalkan hutang dalam bentuk dolarnya itu segera terlunasi, yang kedua adalah dari sisi daya beli masyarakat ya. Jadi di tahun pemilu ini semoga saja daya beli masyarakatnya tinggi dan rupiahnya terus menguat makanya agar supaya saham INDF ini dia bisa naik ya dari sisi harga sahamnya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti aku membeli saham INDF ini, semoga saja bisa dapat harga kenaikan dari harga saham atau capital gain dan bisa mendapatkan juga dividen yang cukup besar seperti itu. Jadi kita akan lihat ya untuk prediksi dividen yang sudah saya hitungkan di mana IPS-nya mengalami kenaikan nih. Karena laba bersihnya juga diproyeksi naik ya. IPS-nya naik dari 724 menjadi 1076. Langsung saja kita buka di sini untuk proyeksi dividennya. Dividen payout ratio berpotensi bagi 32% sampai 37%. Nah, ini DPR-nya kita ambil dari historikalnya seperti itu. Maka berpotensi bagi dividen sebesar Rp344 per lembar saham sampai Rp398 per lembar saham. Dengan dividen yield itu berpotensi tembus 5 sampai 6%-an. Nah, jadi laba INDF-nya sudah naik, yang berarti IPS-nya naik. Tinggal nanti kita tunggu hasil dari RUPS tahunan. Apakah dividen payout ratio-nya akan lebih tinggi dari 37% atau di bawah 37%. Bahkan di tahun sebelumnya itu sempat bagi 35% juga. Coba kita ganti guys ya ke 35%. Nah, berarti sebenarnya kalau misalkan bisa bagi ya 35 sampai 37%, potensi dividen yield-nya akan meningkat nih dari 5% menjadi 6%-an. Jadi sebenarnya menarik untuk Indofood ini, tinggal nanti bagaimana kebijakan perusahaan ya dalam RUPS tahunan, apakah akan membagikan DPR lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, semoga saja di angka 40% lah ya, biar dividen yield-nya juga lebih tinggi lagi. Nah, kita coba ganti nih ke 40%. Kalau DPR-nya 40%, maka dividen yield-nya berpotensi tembus 7%-an. Wah, ini akan sangat menarik nih kalau misalkan Indofood berhasil dan bisa bagi dividen payout ratio di angka 40% dari laba bersihnya sebagai dividen, seperti itu. Jadi saya sudah bahas juga ya beberapa saham yang mengalami kenaikan dari sisi laba bersih. Seperti INDF ya, ini sudah kita bahas pada video kali ini. Lalu Astra International juga sudah pernah kita bahas ya, di mana untuk proyeksi full year 2023-nya juga mengalami kenaikan. BNGA juga sama sudah kita bahas ya, sering sekali kita bahas. BRI juga sudah kita bahas. Bank Mandiri sering kita bahas dan AB Investama juga sudah kita bahas. Nah, kalau misalkan teman-teman mencari sebuah saham yang berpotensi bagi dividen lebih besar, faktor utama perusahaan tersebut bisa bagi dividen lebih besar adalah dari sisi EPS. Ya, dari sisi laba bersih lalu EPS-nya. Ketika laba bersihnya naik, ya otomatis EPS-nya juga akan naik. Nah, tinggal faktor kedua adalah dividen payout ratio. Jadi, ketika EPS-nya sudah naik tapi DPR-nya malah lebih rendah, ya otomatis dividennya pun bisa saja lebih rendah. Tapi ketika EPS-nya naik, DPR-nya juga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, maka potensi pembagian dividennya bisa lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Teorinya seperti itu guys ya. Jadi ada dua faktor ya untuk pembagian dividen di mana kita bisa prediksikan dividennya. Yang pertama adalah perolehan EPS, yang kedua adalah dividen payout ratio seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ataupun ada requestan ya tentang saham apa nih yang selanjutnya akan kita bahas, boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.